Salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam siaran Taburak Injil Klasisia Penselatan. Saudara kekasih Tuhan Yesus, di saat ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan sembah kami pulangkan kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kalau kami ada lagi di saat ini, itu bukan karena hebat dan gagahnya kami, tetapi semuanya karena kasih setia dan rahmat-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya ketika kami belajar daripada firman-Mu, roh pengertian menjadi bagian kami, kekuatan Allah menyertai kami. Kami memahami, melakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi sucikan dan kuduskan kami, hancurkan segala kuasa-kuasa dunia yang akan mengganggu seluruh kehidupan kami dalam pemberitaan firman ini, tetapi juga dalam melakukan firman ini dalam setiap kehidupan dari hari lepas hari. Terangi kami dengan cahaya ilahi Tuhan, jagalah dengan bala tentara surga-Mu. Berkati kami semua, baik hamba dan semua pemirsa yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan lewat Taburak Injil Klasisia Penselatan. Bersabdalah Tuhan Yesus, sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita membaca bersama pembacaan Alkitab dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, maka tema perenungan kita adalah lihatlah rajamu datang. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita di saat ini berisikan seruan untuk bergembiralah dan bersoraklah. Lalu kita bertanya, siapakah yang harus bersorak dan bergembira? Dan kenapa kita harus bergembira atau bersorak? Maka jawabannya adalah penduduk Yerusalem. Lihatlah rajamu datang dengan kemenangan. Ia raja yang adil, yang membawa keselamatan, tetapi penuh kerendahan hati. Ia tiba mengendarai keledai, seekor keledai muda. Ia akan melenyapkan atau membuang kereta-kereta perang dari Efraim. Semua kuda di Yerusalem akan dilenyapkan dan segala panah akan dihancurkan. Rajamu akan mengumumkan perdamaian antara bangsa-bangsa. Dari laut ke laut, ia akan berkuasa dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, keadaan Yerusalem tengah porak-poranda, mereka lelah di tengah kekerasan demi kekerasan akibat konflik berkepanjangan antara Yahudi dan Samaria. Mereka berharap datangnya sang raja adil yang membawa damai. Dan di tengah pengharapan itulah Nabi Sakaria tampil memberitakan pemulihan, perdamaian, dan pengharapan yang membangkitkan semangat yang telah patah. Sakaria mengajak umat bersemangat dan bersukacita, bahkan bersorak-sorak menyambut datangnya raja baru
yang dihadirkan Allah di tengah-tengah Yerusalem. Raja adil yang membawa kelemah lembutan, penuh kerendahan hati dan mengendarai seekor keledai muda. Bukanlah seorang sosok pahlawan yang seram dan tidak diiringi pasukan tentara ataupun pasukan kuda yang membuat orang menjadi takut melihatnya. Yang tidak memakai kekuatan dan senjata perang untuk menghancurkan musuh. Tetapi raja baru yang kehadirannya jauh dari simbol-simbol kekuasaan yang menindas. Ia tidak mengendarai kuda perang yang kuat dan perkasa. Ia adalah pemimpin yang mengakhiri seteru dengan jalan kerendahan hati, kelembutan, dan pengampunan. Dan nubuat Sakaria ini meramalkan Yesus dieluk-eluk di Yerusalem. Kita melihat itu dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dengan memasuki kota kudus memakai cara ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias dan Juru Selamat, siap untuk disalibkan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari cerita ini mengingatkan kita semua bahwa karena kasih-Nya Allah datang dan menjumpai manusia yang terpuruk karena dosa. Kehadiran Allah ini menunjukkan betapa Ia sangat peduli pada umat-Nya, sebab Ia sangat mengetahui setiap detil kehidupan kita tanpa tertutup sedikit pun. Sekalipun manusia terus melakukan kesalahan dan pelanggaran yang adalah dosa di matanya, tetapi kasih setia-Nya melebihi segala-galanya. Karena Dialah Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan ini. Dialah Allah yang bertakhta di atas segala kehidupan ini, yang selalu tahu apa yang terbaik bagi setiap kita, yang selalu menghendaki supaya kita hidup selamat dalam pemeliharaannya, yang tetap pegang teguh pada janji-janjinya dalam menghadapi badai dan topan kehidupan ini, dengan selalu memandang kepadanya dan berharap kepadanya. Sebab Ia adalah adil dan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Hal yang kedua, dari cerita firman Tuhan, menggambarkan karakter seorang raja yang tampil adalah raja yang adil, membawa keselamatan dan penuh kerendahan hati atau kelemah lembutan. Maka karakter inilah juga yang harus dimiliki oleh setiap raja atau pemimpin. Setiap orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja atau pemimpin dalam kehidupan harus memiliki sikap kelemah lembutan, menghadirkan sukacita, tetapi juga di dalam segalanya tetap rendah hati melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bukan memberatkan atau menuntut di luar kemampuan orang lain, bukan mencelakakan, bukan juga dengan kesombongan atau iri hati, serta tidak mengorbankan dirinya, tetapi selalu mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus telah memberikan tanda yang hidup dan sempurna bagi dunia, tetapi lebih khusus bagi kita yang percaya kepadanya. Bagi kita yang mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan penyelamat bagi kita, maka mari dari firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita, belajarlah dari teladan Yesus yang memiliki karakter yang luar biasa. Karakter Sang Raja ini hendaklah menjadi karakter para pengikutnya. Ketika kita bilang Yesus itu adalah Bapa kita, Dia adalah Raja, maka kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu tugas kita adalah membawa damai, bukan membuat atau menciptakan damai, tetapi diutus ke dunia untuk membawa damai. Dan damai itu dimulai dari hati kita duluan. Dari diri kita, dari keluarga kita, baru kita teruskan kepada orang lain. Dan orang yang dalam dirinya penuh dengan kedamaian akan selalu mampu menghadirkan kelemah lembutan. Dan kerendahan hati akan selalu menjadi bagian kehidupannya. Dan orang yang selalu rendah hati akan mampu menepiskan sikap keangkuhan dan kesombongan. Saudara kekasih Tuhan Yesus, pertanyaan bagi kita, maukah kita mengikuti jejak yang ditinggalkan Kristus bagi kita?
Dan maukah kita selalu bergantung pada anugerah-Nya dan bukan bersandar pada kekuatan diri kita yang lemah dan terbatas? Maka dari firman ini mengingatkan saya dan seluruh pemirsa Tabura Injil. Dari firman ini mengingatkan kita semua, marilah kita taat kepada Tuhan sebagai bukti kasih, cinta, dan hormat kita kepadanya. Dan marilah kita terus menghidupkan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Menghidupkan Kristus dalam setiap karakter kita. Ketika Tuhan mempercayakan kita ada dan hidup di dunia ini. Dia adalah Raja yang adil. Dia kita sebut sebagai Bapa kita. Maka sebagai anak-anak Raja, kita harus belajar menghidupkan karakter Kristus dalam setiap kita. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap orang yang percaya dan menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penyertaan-Nya akan tetap menjadi bagian kita. Sebab firman-Nya mengingatkan kita dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak ada satu manusia yang sempurna di dalam dunia ini, namun Yesus mengingatkan kita, kesempurnaan itu akan terjadi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita sekalian. Sebagai anak-anak Raja, sebagai anak Bapa di surga, marilah kita belajar menghidupkan karakter Kristus. Bagi semua orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan menjadi pemimpin atau raja di dalam kehidupan ini, belajarlah memandang kepada karakter Kristus. Maka di mana saja kita berada, di mana saja kita memimpin, kita akan mampu menghadirkan sukacita, damai sejahtera. Sebab setiap orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan akan selalu diberkati Tuhan dalam setiap penyertaan dan perlindungan-Nya. Marilah kita menyatakan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan dan tugas tanggung jawab kita. Selamat memasuki dan merayakan Minggu Advent. Selamat berkarya atas nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat-Nya tetap menjadi bagian kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan, perlindungan, dan kasih. Terima kasih pemberitaan firman Tuhan lewat Tabura Injil telah disampaikan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bilang kepadamu Tuhan, bahwa kami manusia yang lemah dan terbatas. Engkau selalu menghargai kehidupan kami. Namun karena kelemahan dan keterbatasan kami, seringkali kami menodai itu di dalam setiap ketidaktaatan dan kesetiaan yang kami tunjukkan. Ampuni kami Tuhan Allah, biarlah dalam masa raya Advent ini, masa raya di mana pertobatan dan perenungan diri harus menjadi bagian kami. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada. Biarlah Roh Kudus menyertai kami agar kami memiliki pengertian, kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bagi semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih menjadi pemimpin atau raja dalam seluruh kehidupan ini, Tuhan berkati mereka. Berikan hikmat, kekuatan, marifat Tuhan menyertai mereka, roh kerendahan hati. Takut Tuhan penuh kasih tetap menjadi bagian kepemimpinan mereka. Supaya di mana saja mereka ada dan memimpin, nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Di mana saja mereka ada dan memimpin, berkat kepemimpinan itu akan tetap menjadi bagian setiap orang yang mereka pimpin, tetapi juga diri dan pribadi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Allah. Terima kasih untuk semuanya, berkati pemerintah dengan segala keberadaan yang ada dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Dalam situasi pandemi coronavirus, hanya pertolongan Tuhan Yesus yang menjadi bagian kami. Begitu juga dalam bidang-bidang swasta. Gereja di dalam menyatakan Kristus yang tersalib, menyelamatkan dunia ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para pemimpin gereja dari arah sinode klasis bahkan jemaat-jemaat. Tuhan juga memberkati Tabura Injil dalam setiap program penyiaran yang dilakukan. Tuhan memberkati mereka yang bekerja. Berikan kekuatan, kesehatan, jamat tubuh mereka, sehingga di dalam melayani Tuhan lewat siaran ini, mereka tetap melihat janji-Mu ya dan amin, berkat-Mu akan tetap menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, semua pemirsa yang selalu setia mendengar, Tuhan memberkati. Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, biarlah hikmat wibawa-Mu tetap menjadi bagian kami.
Sekali lagi sucikan dan kuduskan dengan darah Tuhan yang mulia, sinari seluruh kehidupan kami, sertai kami dalam masa perenungan diri dan pertobatan yang sedang kami jalani, sehingga pada akhirnya ketika kami merayakan Natal menyatakan sukacita dalam hidup ini. Sukacita itu benar-benar lahir dari hati kami. Dan ketika kami memasuki kehidupan yang baru, selalu ada perubahan dalam hidup sekalipun itu hanya sedikit. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan kami, berkati dan lindungi kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Janda, duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami, Tuhan memberkati hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia-Mu tetap menjadi bagian kehidupan kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Tabura Injil dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati lewat channel Klasi Siapan Selatan, lewat Tabura Injil, dukungan Bapak Ibu Saudara sangat menopang kami. Kiranya firman ini tetap menjadi bagian yang terindah bagi kita sekalian. Berkat Tuhan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Terima kasih.